Peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian juga sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Begitu pula anak-anak kita. Mereka adalah biji-biji jagung yang harus kita rawat dan kita olah dengan baik. Saya Christina Toalu, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pohuwato, akan menguraikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bisa saya tarik dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah trilogi pendidikan. Ingarsa sung tulada. Bila kita berada di depan, hendaklah menjadi pemimpin yang baik. Ingma dia mangun karsa. Bila kita berada di tengah, hendaklah memberikan dorongan atau inisiatif. Menumbuhkan semangat para siswa untuk menorehkan karya. Tutuwuri handayani. Bila kita berada di belakang, hendaklah kita memberikan dorongan, dukungan, bimbingan, dan arahan kepada peserta didik. Berikutnya adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terakhir adalah penguatan karakter siswa melalui budi pekerti yang luhur. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya merasa bahwa saya adalah guru yang selalu menuntut dan bukan menuntut. Saya menciptakan pembelajaran tanpa memperhatikan kondisi fisik dan psikis siswa. Saya mengerahkan siswa untuk sesuai dengan apa yang saya inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh anak-anak didik saya. Berikutnya adalah teacher oriented. Pola pembelajaran yang saya terapkan pun masih berorientasi pada guru. Saya memposisikan diri sebagai satu-satunya sumber belajar anak. Hal ini menyebabkan anak merasa tidak bebas dalam berekspresi dan saya pun tidak mau tahu terhadap hal tersebut. Tidak pernah membangun kesepakatan dengan siswa. Pembelajaran yang berlangsung di kelas tidak didasarkan atas komitmen bersama saya sebagai guru dan siswa sebagai subjek pembelajar. Saya mendesain konsep pembelajaran sesuai dengan kenyamanan diri saya dan bukan kenyamanan anak didik saya. Indikator keberhasilan siswa ditentukan oleh nilai yang bagus. Bagi saya, siswa yang berhasil adalah siswa yang memiliki kemampuan kognitif di atas rata-rata, nilai yang tinggi, dan melebihi standar ketuntasan minimal. Setelah mempelajari modul 1-1 ini, saya mengubah mindset berpikir saya bahwa seorang guru harusnya menuntun dan bukan menuntut. Ada satu kata yang menyadarkan saya, yaitu menuntun. Di sini, saya mendapatkan pengalaman belajar bahwa dulu saya memaksakan kepada murid untuk bisa, harus tahu, dan nilai tinggi. Tetapi, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, saya dapat pembelajaran bahwa sebagai guru saya seharusnya menuntun dan bukan menuntut. Selanjutnya yang saya lakukan adalah student oriented, atau pembelajaran yang saya terapkan harusnya berorientasi pada siswa, seperti kata Ki Hajar Dewantara, berhamba pada anak.
Dan yang terakhir adalah harus membangun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah hal yang harus dilakukan sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan untuk menciptakan proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret. Di antaranya adalah mengidentifikasi karakter siswa baik dari segi gaya belajar, kematangan emosional, keadaan psikologi siswa, dan kemampuan kognitif siswa. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, saya dapat memutuskan perlakuan yang seperti apa yang akan saya terapkan kepada masing-masing anak. Selanjutnya adalah menuntun mereka berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Menciptakan pembelajaran di kelas yang berorientasi pada anak, membimbing dan mengarahkan mereka untuk mencapai kemerdekaan belajar masing-masing. Dan yang terakhir adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan. Demikian kiranya hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa membuka cakrawala berpikir kita lebih luas. Terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.